Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Kali ini kita akan mempertajam lagi materi tentang styling, khususnya bagian layouting. Layouting ini juga biasa kita sebut dengan cara mengatur susunan suatu komponen di dalam aplikasi kita. Nah, untuk membuat layouting di dalam aplikasi React Native, kita akan menggunakan Flexbox. Nah, sehingga kita perlu memahami bagaimana sih cara kerja Flexbox di React Native. Kita akan langsung saja mulai ke project kita. Nah, kali ini kita akan membuat suatu materi baru bernama Flexbox, sehingga saya akan menyiapkan komponen tersendiri di sini bernama Flexbox. Namun karena komponen Flexbox ini belum ada, kita akan membuatnya terlebih dahulu. Sama seperti yang lain, karena kita sudah tahu caranya ekspor dan import, kita akan mulai membuat file baru di luar. Kita akan create new file, materi flexbox.js. Nah, kita sekarang sudah memiliki file baru bernama materi Flexbox. Nama file ini sekaligus akan saya jadikan sebagai nama komponen yang akan saya buat, materi Flexbox. Saya akan membuat dengan menggunakan kelas komponen mungkin ya, supaya bervariasi. Karena sebelumnya sering sekali saya menggunakan functional komponen. Sehingga untuk membuat komponen kali ini, saya akan membuatnya dengan kelas komponen. Kelas materi Flexbox extend komponen. Nah, kita akan menggunakan komponen yang diimport dari React. Kemudian kita akan render. Nah, jangan lupa kalau kita membuat komponen dengan kelas komponen yang wajib ada yaitu render, karena ini lifecycle yang akan dipanggil pertama. Kemudian setelah itu baru kita return. Nah, apa yang di return? Sementara kita buat teks aja dulu yang sederhana, teks yang kita import dari React Native. Nah, kemudian kita akan melakukan export default bernama materi Flexbox. Nah, yang terakhir yang jangan sampai lupa, karena ini kita menggunakan struktur React, kita harus import React. Oke, setelah selesai kita simpan. Kemudian kita sudah memiliki komponen bernama materi Flexbox. Nah, kita akan panggil komponen kita di sini, di paling bawah. Materi Flexbox yang secara otomatis akan diimport dari file materi Flexbox. Oke, saya klik, otomatis import. Kemudian saya tutup komponennya. Oke, saya simpan. Nah, kita lihat di sini. Nah, di paling bawah ada materi Flexbox. Nah, karena saya ingin fokus di materi Flexbox saja, tampilan atau komponen yang atas sementara waktu akan saya komen terlebih dahulu supaya tidak muncul. Saya simpan. Oke, sekarang kita akan fokus di materi Flexbox. Nah, kita akan ke komponen materi Flexbox untuk fokus mempelajari Flexbox. Nah, hal pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang mengatur layout dengan Flexbox. Ya, pertama, saya akan buat bungkus dulu, view, supaya saya bisa memasukkan banyak komponen di dalamnya. Saya sudah membuat satu induk yaitu bernama view. Nah, di sini saya akan membuat view sebanyak 4, yang mana per masing-masingnya akan saya berikan style, background color. Oke, kalau saya simpan. Nah, di sini padahal saya sudah membuat sebuah view dan kita kasih background, sedangkan di sini belum muncul. Nah, kenapa? Karena kita baru mendefinisikan view tapi dia belum memiliki tinggi. Nah, pada materi sebelumnya kita mengetahui memberikan dimensi atau ukuran dengan fix, yaitu menggunakan width, katakan 100 pixel, kemudian height-nya 100 pixel. Nah, sekarang saya akan membuat ini lebih fleksibel. Kalau ini kan kaku, kita udah tentukan nih lebar dan tinggi 100. Nah, saya akan membuat dia menjadi fleksibel. Caranya, kita akan mengganti semua item ini menjadi flex 1. Kemudian saya akan berikan tinggi 50 pixel. Oke. Nah, yang tadinya lebarnya hanya 100, saya akan ganti menjadi flex 1, sehingga dia akan memenuhi semua layar yang tersisa. Kita ambil contoh, kalau yang pertama kita ganti menjadi fix seperti ini.
Nah, dia hanya seperti itu kalau fix 50 dan tinggi 50. Kalau flex 1 dia akan memenuhi sisanya. Nah, selanjutnya saya akan meremove teks di sini biar kita fokus hanya ke box-box yang kita punya saja, kita simpan. Nah, selanjutnya saya berarti sudah memiliki satu bungkus induk, kemudian 4 komponen view sebagai child-nya atau anaknya. Nah, sekarang saya ingin mengatur komponen view ini menjadi berjejer ke sebelah kanan, tidak ke atas bawah seperti ini. Nah, caranya kita akan memberikan style di view ini, kemudian kita akan berikan flex direction menjadi row. Oke, nah artinya kita akan memberikan flex untuk komponen di bawah ini menjadi row, yaitu berbaris ke kanan. Nah, kalau ke bawah itu kolom namanya. Nah, maka kembali seperti tadi. Nah, saya akan membuat dia ke kanan menjadi row seperti ini. Nah, kalau kita lihat untuk size dari warna merah ini ukurannya 50 pixel, yang lainnya ukurannya sama. Namun kita tidak mengetahui berapa ukurannya. Nah, itulah keunggulan flex. Dia fleksibel. Katakan lebar dari screen ini 400 pixel. Kemudian sudah dipakai 50 pixel oleh yang warna merah. Berarti tinggal 350. Nah, 350 itu akan dibagi secara otomatis untuk 3 komponen ini. Yang kuning, yang hijau, dan ungu. Karena kita mengatur flexnya 1, 1, 1. Nah, sekarang kita bisa merubahnya. Saya ingin membuat yang warna hijau ini flexnya 2, kemudian yang warna ungu flexnya 3. Kita simpan. Nah, kalau kita lihat yang kuning lebih kecil, yang hijau lebih besar dari yang kuning, yang ungu lebih besar dari semuanya. Dari 2 ini. Kalau yang merah tidak usah kita perhatikan karena dia sudah fix 50 kali 50. Yang 3 bagian ini menarik karena seperti yang saya bilang, di sini tadi tersisa katakan 350 pixel. Akan dibagi untuk 3 komponen. Nah, cara pembagian flex itu menarik. Kalau kita membuat angka 1, 2, 3, kita tinggal jumlahkan saja. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6. Nah, berarti yang kuning ini 1/6 dari keseluruhan sisanya. Yang hijau 2/6 dari sisanya. Yang ungu 3/6 dari sisanya. Nah, kurang lebih seperti itu cara memahami flex. Nah, kemudian kita juga bisa membuat flex bawah. Nah, kalau kita lihat di sini, saya akan memberikan background untuk bungkusnya. Saya berikan warna gray ya, abu-abu ya, abu-abu. Seperti ini kita simpan. Nah, ini kan nggak kelihatan nih, karena bungkus ini akan mengikuti tinggi dari masing-masing komponen ini. Nah, sekarang saya akan membuat tingginya berbeda-beda per masing komponen ini. Saya akan buat yang ini 100, 150, dan ini 200. Nah, tingginya berbeda-beda. Dan yang gray ini adalah background dari bungkusnya. Nah, mari kita lihat lagi, kita mempelajari lebih lanjut lagi tentang Flexbox. Di sini kalau kita melihat secara urutan, semua rata atas, dan yang merah paling atas, kemudian yang kuning disusul dan selanjutnya, mengikuti tinggi masing-masing. Nah, sekarang gimana caranya kalau ibaratnya saya mau semua jadi rata di tengah? Nah, kita bisa menambahkan di bungkusnya, kita berikan styling line items menjadi center. Nah, dia akan menjadi rata tengah. Jadi yang paling tinggi, dia akan menjadi patokan tinggi dari komponen ini. Nah, selanjutnya, bagaimana sekarang kalau saya mau komponen-komponen ini rata bawahnya? Nah, sekarang tinggal kita ganti line items ini menjadi flex N. Nah, berarti dia akan rata ke bawah. Kalau kita mau mengembalikan lagi ke atas, berarti kita ganti menjadi flex start atau kita kosongkan. Karena secara default, line items ini akan mengarahkan dia ke atas atau flex start. Nah, sekarang kita akan mencoba-coba flex yang lainnya. Contoh, saya akan mengganti flex ini semua menjadi width yang statik. Semuanya saya buat 50. Nah, sekarang sudah memiliki width 50 dan height-nya yang berbeda-beda. Nah, sekarang saya mau bagaimana caranya ini kotak-kotak ini memenuhi semua lebar dari handphone, namun ukurannya tidak berubah. Dia harus memberikan jarak secara otomatis. Nah, saya tidak mungkin menghitung. Katakan saya memberikan margin right 10.
kemudian ada jaraknya, dan seterusnya. Saya harus mengecek satu-satu berapa jaraknya biar rata. Itu akan sulit sekali. Nah, ada cara yang cepat. Kita bisa menggunakan fitur dari Flexbox. Kita simpan lagi, yang disebut dengan Justify Content. Nah, seperti ini. Sama seperti align item, value-nya, yaitu kita bisa nge-set center, berarti kita akan membuat komponen kita rata secara horizontal di tengah. Kemudian kita bisa membuat juga justify content flex n. Kita taruh dia di ujung. Nah, seperti yang saya bilang, saya tadi mau membuat komponen ini mengisi semua bagian lebar, namun memberikan jarak per masing-masing komponennya. Kita buat dengan space between. Kita berikan jarak per masing-masingnya. Dia akan memberikan jarak yang sama besarnya. Sehingga ini akan sangat bermanfaat sekali untuk layouting kita. Nah, kita buat ini menjadi center. Nah, seperti ini. Dia itu lebih menarik. Kemudian untuk height ini, saya buat lagi contohnya semua menjadi 50. Nah, seperti ini. Dia akan memenuhi semua layarnya. Nah, sekarang kita sudah memahami materi basic tentang Flexbox. Nah, untuk apa sih Flexbox ini implementasinya? Nah, kita akan membuat implementasi sederhana buat apa fungsi Flexbox ini. Nah, contoh yang paling sederhana adalah kita memiliki, katakan di YouTube ini, ada teks, beranda, video, playlist, komunitas, channel, tentang, kemudian ada icon, search. Nah, semua ini urutannya ke samping, bukan ke bawah. Nah, sedangkan kalau saya membuat di sini text, nah, ini kalau saya simpan, ini akan error. Karena, seperti yang saya bilang sebelumnya, return itu harus punya satu induk saja. Nah, saya akan buat satu induk view di sini, kemudian saya geser ke atas. Oke, saya simpan. Nah, saya memiliki teks ke bawah. Ini gimana caranya biar dia berada ke kanan kita, kanan yang saya inginkan nih. Sama seperti yang YouTube ini. Caranya kita sudah memahami flex tadi. Kita akan bungkus dulu semua teks ini dengan view. Kita simpan. Sekarang tinggal kita styling dia dengan Flexbox. Kita style. Pertama kita buat posisinya menjadi row. Berarti kita buat flex direction row. Nah, menjadi ke kanan. Kemudian saya ingin ada jarak antar teksnya. Kita sudah mempelajari justify content. Bisa space between, bisa space around. Nah, seperti ini. Kalau space around, kiri dan kanannya itu juga dikasih jarak. Kalau tadi justify content space between, ini full dipakai kiri sama kanannya. Nah, jadilah komponen menu ke kanan. Nah, ini sangat membantu kita. Contoh yang lainnya, kita juga bisa membuat foto, dan di kanannya ada nama, kemudian di bawahnya ada subscriber. Nah, ini juga ada repot nih, gimana caranya? Nah, kita akan coba implementasi. Kita buat di sini, image, kemudian kita akan panggil source fotonya. Nah, katakan saya akan menggunakan source dari foto profile di YouTube saya. Karena saya menggunakan URL, berarti saya menggunakan URI. Masukkan string di sini. Kemudian setelah itu kita tentukan style untuk width-nya berapa. Foto ini, katakan width-nya 100, height-nya juga 100. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang saya punya foto profile, lebar 100, tinggi 100. Kemudian saya akan buat menjadi bulat, sama seperti profile di YouTube ini. Nah, tinggal kita buat border radius. Nah, kalau mau bulat itu sebenarnya setengah dari lebar dan tingginya. Setengahnya berarti kan 50. Kita buat 50. Nah, dia akan menjadi bulat. Kemudian kalau saya lihat di sini ada teks nama Prawito dan subscriber. Nah, di sini kita buat teks. Kalau kita simpan, dia ada di bawahnya. Nah, saya mau posisinya itu ke kanan, sama seperti ini. Foto di kiri, teks di kanan. Nah, berarti kita bungkus dong ini menggunakan view. Kita pindahkan ini ke atas. Nah, ini belum berubah karena kita belum kasih style di sini. Style, flex direction, kita buat menjadi row. Nah, ke kanan sekarang. Tapi menjadi masalah, Prawito Hudoro dan jumlah subscribernya juga jadi kanan nih. Saya maunya Prawito Hudoro dan subscriber itu atas bawah. Kita bungkus saja ini dengan view. Nah, menjadi atas
bawah Pak Widodo dan subscribernya. Kemudian kalau kita lihat yang nama ini lebih besar ketimbang subscriber, kemudian secara posisi dia ada di tengah. Kita akan berikan sebuah styling lagi di teks ini, style, font size, kita buat 20, kemudian font weight, kita buat bold. Nah, seperti ini. Kita akan buat dia menjadi rata tengah. Kita sudah mempelajari menggunakan align item menjadi center. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan buat image dan juga teks ini ada jarak. Nah, terserah kita bisa menambahkan jaraknya dari image-nya atau dari teksnya. Saya akan berikan jarak dari image-nya. Margin right atau jarak ke kanan kita berikan jarak 14 pixel. Nah, dia jadi ada jarak. Kemudian saya juga akan memberikan jarak nih dari foto ke atas ini biar tidak terlalu nempel. Nah, berarti saya akan berikan margin dari sini. Margin top sekitar 20 pixel. Oke, jadi ada jarak dari foto profil saya ke menu yang atasnya sini. Nah, itulah implementasi layouting dengan menggunakan Flexbox sehingga kita nanti bisa membuat halaman-halaman kita menjadi lebih menarik. Contoh, kemarin kita mempelajari di Instagram ada bottom navigation, masing-masing ada icon ke kanan, kita sudah tahu caranya. Atas bawah udah tahu caranya. Kita akan menggunakan Flexbox untuk mengatur susunan dari layout yang ingin kita buat. Nah, demikianlah materi tentang Flexbox. Semoga bermanfaat.